Om Swastiastu, perkenalkan saya Sri Maharani Susila dengan NIM 2310110007. Di sini saya akan membacakan PPT Teori-Teori Kepemimpinan. Di sini teori dan model kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat, yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas atau fisik mental kepribadian yang terkaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Yang pertama, inteligensia, yaitu para pemimpin lebih pintar dari pengikut sampai pengikutnya. Yang kedua, kepribadian kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. Sifat-sifat pemimpin menurut Ciser atau Wahjo Sumidjo 1992 antara lain yang pertama, sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan, teknologi, daya tanggap, pengetahuan, daya ingat, imajinasi, dan sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, keberanian, dan lain-lain. Sedangkan Davis mengatakan ada 4 sifat umum pemimpin yang efektif, terdiri dari kecerdasan, kedewasaan, keleluasaan, motivasi diri dan dorongan, dan sikap-sikap hubungan sosial. Selanjutnya, menurut Collins, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk mengefektifkan organisasi adalah kelancaran berbicara, kemampuan memecahkan masalah, pandangan ke dalam masalah kelompok organisasi, keluasan, kecerdasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Stockdale, mengidentifikasi sejumlah karakteristik kepemimpinan yang terdiri ciri-ciri fisik, latar belakang sosial, inteligensia atau kemampuan memecahkan masalah, kepribadian, ciri-ciri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, menurut Yule, menemukan karakteristik pemimpin yang sukses terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis dan taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan mengenai tugas kelompok organisasi, persuasif, memiliki keterampilan sosial. Menurut Bennis, ada 4 sifat umum yang harus dimiliki pemimpin, yakni management of attention, kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Yang kedua, management of meaning, atau kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas dan dapat dipakai. Yang ketiga, management of truth, kemampuan untuk dipercaya dan konsisten sebagai orang-orang akan memperhatikannya. Yang keempat, management of self, kemampuan mengetahui, menguasai, mengendalikan diri sendiri, dan kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, teori kepribadian perilaku. Studi dari Universitas of Michigan. Yang pertama, pemimpin yang job-centered. 2. Pemimpin yang berpusat pada bawahan. Yang B, studi dari Ohio State University. 1. Membentuk struktur dan 2. Konsiderasi. Yang ketiga, teori kepribadian situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Yang kelima, teori Gridman dan teori Big Bang. Teori yang usianya sudah cukup tua ini menyatakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir dari kedua orang tuanya. Bennis dan Nanus menjelaskan bahwa teori Gridman berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin.
Dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu atau di Indonesia disebut keturunan berdarah biru. Misalnya, ungkapan yang mengatakan asal raja menjadi raja, yang dapat diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Benis dan Nanus juga menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan lahirlah teori Big Bang. Teori kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat menciptakan seorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi pemimpin. Situasi yang dimaksud adalah kejadian dua kali atau peristiwa dua kali seperti revolusi, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Yang keenam, teori lingkungan atau environmental theories. Banyak teori sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tampilnya seorang pemimpin adalah sebagai hasil ramuan dari waktu, tempat, dan situasi atau keadaan. Tiap masa mempunyai keunikan dan melahirkan pemimpin yang mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyelesaikan masalah dan memang sangat dibutuhkan di saat timbul ketegangan, perubahan-perubahan, dan adaptasi. Misalnya, Corazon Aquino adalah pemimpin yang dilahirkan oleh lingkungan di mana massa tidak mempermasalahkan kualitasnya sebagai seorang negarawan ulung. 7. Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan. A. Teori atribusi kepemimpinan. B. Teori kepemimpinan karismatik. Dan yang terakhir C. Kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Yang pertama, pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Yang kedua, pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Yang E, beberapa kepemimpinan situasional. Yang pertama, model kepemimpinan kontingensi. Dikembangkan oleh Fiedler bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Kondisi situasi terdiri dari 3 faktor utama, yaitu hubungan pemimpin anggota, yaitu derajat baik atau buruknya hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Yang kedua, struktur tugas, yaitu derajat tinggi atau rendahnya strukturisasi, standarisasi, dan rincian tugas pekerjaan. Yang ketiga, kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin atas variabel-variabel kekuasaan, seperti memberikan penghargaan dan sanksi. 2. Model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yeaton. Fromm dan Yeaton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Yang pertama, model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Yang kedua, tidak ada gaya kepemimpinan tunggal dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Yang kelima, terdapat sejumlah proses sosial yang memperoleh keikutsertaan bawahan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, model jalur tujuan atau path goal model. Menurut Robert G. Haas, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teori disebut sebagai jalur tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Gambar model jalur tujuan. Yang pertama, karakteristik pribadi bawahan, tempat pengendalian pengalaman dan kemampuan. Faktor perilaku pemimpin, yaitu ada direktif, suportif, partisipatif, berorientasi prestasi. Lalu pengikut atau bawahan, ada persepsi dan motivasi, lalu perolehan, kepuasan, dan prestasi, dan yang akhir faktor lingkungan, ada tugas, sistem wewenang formal, dan kelompok.
Yang keempat, teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard. Hersey dan Blanchard mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama, mengatakan atau telling. Yang kedua, menjual, selling. Yang ketiga, partisipasi, participation atau delegasi. Menurut Hersey dan Blanchard, hubungan antara pimpinan dan anggotanya mempunyai 4 tahap atau 4 fase yang diperlukan bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu 1. Tahap pertama, perhatikan pimpinan pada tugas sangat tinggi, anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan tahap pertama, perhatian pimpinan pada tugas sangat tinggi, anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, struktur, dan prosedur kerja. Tahap kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya, perhatian pada tugasnya sangat penting karena belum dapat bekerja tanpa struktur. Tahap ketiga, di mana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar. Tahap keempat, tahap di mana anggota mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri dan berpengalaman, memimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahan. Selanjutnya, kepemimpinan dan perilaku organisasi. Tingkah laku hubungan memberikan tingkah laku untuk mendukung tinggi atau rendahnya. Hubungan tinggi dan rendah. Yang pertama, tugas tinggi dan hubungan rendah. Yang kedua, tugas tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga, hubungan tinggi dan tugas rendah. Yang keempat, hubungan rendah dan tugas rendah. 5. Pendekatan hubungan berpasangan vertikal, bahwa pemimpin mengklasifikasikan bahwa ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota luar kelompok, yaitu anggota dalam kelompok memiliki rasa keterikatan dalam dan sistem nilai yang sama dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Anggota luar memiliki kesamaan yang lebih sedikit dengan pemimpinnya dan tidak membagi banyak dengan pemimpinnya. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Manajer itu ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahan atau pengikutnya. Yang ketujuh, hal yang membedakan pimpinan dengan manajer yaitu pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi sedangkan manajer selalu dalam organisasi. Pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya sedangkan manajer selalu ditunjuk. Yang ketiga, pengaruh yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Yang keempat, pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Yang keenam, pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Yang ketujuh, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Kriteria kepemimpinan dan manajerial. Yang pertama, ciri efektivitas manajerial, adapun tingkat energi dan toleransi terhadap stres, rasa percaya diri, integritas, motivasi kekuasaan, orientasi pada keberhasilan, kebutuhan akan afiliasi yang rendah. Yang kedua, manajer yang efektif itu keterampilan teknis, keterampilan antar pribadi, dan keterampilan konseptual. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.